Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan bicarakan tentang yang namanya kodependensi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu tentang ini, tetapi mungkin ada juga yang belum tahu tentang ini. Kenapa kita mau bahas tentang ini? Karena teman-teman, banyak dari kita, terutama mungkin teman-teman yang lahir dan tumbuh di sebuah keluarga disfungsional, kalian mungkin mengalami yang namanya kodependensi ini. Hanya saja kalian nggak tahu, dan ketika kalian misalnya punya yang namanya kodependensi ini sesuatu yang sangat tidak sehat bagi diri kalian sendiri. Dan kalian mungkin secara tidak sadar melakukan hal-hal tidak sehat dalam hubungan kalian di dalam kehidupannya kalian. Karena itu kita mau bahas ini, gitu ya. Supaya kalau misalnya teman-teman merasa kalian mengalami ini, kalian bisa mengambil langkah-langkah yang perlu kalian lakukan lah untuk melepaskan diri dari yang namanya kodependensi. Video kali ini kita akan bahas dulu tentang apa sih yang namanya kodependensi tersebut, gitu ya. Oke, teman-teman, kita nggak akan bahas kodependensi ini melalui bahasa yang terlalu rumit atau literatif, gitu ya. Kita akan langsung menggambarkan itu secara mudah supaya teman-teman tuh bisa mengerti. Jadi gini teman-teman, paling mudah ketika kita mau menggambarkan tentang kodependensi itu adalah gini. Kodependensi itu adalah ketika seseorang, gitu ya, ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, gitu ya, orang lain itu bisa partnernya dia, bisa juga lingkungannya dia itu mengorbankan semua apa yang ada pada dirinya, gitu. Dia akan memberi begitu banyak terhadap partnernya dia, uang, waktu, sumber daya, semualah, gitu ya. Tetapi dia itu mengorbankan dirinya sendiri, gitu. Secara tanpa sadar, dia melakukan hal itu. Nah, teman-teman mungkin langsung berpikir soal toxic relationship, gitu ya. Jadi gini, orang-orang dengan kodependensi ini, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, dia ketika dia menjalin hubungan itu, mereka secara sukarela, dalam tanda kutip ya, memberikan apa yang mereka punya, gitu ya. Karena mereka berpikir, begitulah caranya menjalin sebuah hubungan, gitu. Nah, kalau kalian lihat, orang-orang seperti ini, itu kan sebuah profil yang ideal bagi orang-orang yang manipulatif kan, gitu ya. Terutama bagi seorang narsistik, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu, seorang narsistik itu ketika dia menjalin hubungan, apapun profil orang tersebut, gitu ya, mau normal, mau kodependensi, mau percaya diri, dia akan bikin orang tersebut menjadi supply-nya dia. Nah, ketika dia bertemu orang-orang dengan kodependensi, itu profil sempurna bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak harus bersusah payah untuk merubah orang tersebut, gitu. Artinya adalah orang tersebut adalah profil yang sudah jadi, dia hanya harus memaintain itu atau menjadikan itu lebih kuat lagi untuk memberikan supply buat dia, gitu ya. Nah, bagi orang-orang dengan kodependensi, ya ini berbahaya sekali kan, gitu ya, karena dia ketemu orang yang benar-benar memanfaatkan kodependensinya dia, dan itulah yang membuat mereka tuh juga menjadi semakin sulit untuk lepas dari seorang narsistik. Ketika mereka mau melepaskan diri dari seorang narsistik, narsistik itu akan menggunakan kelemahan mereka itu untuk mengikat mereka jauh lebih kuat. Itu gambaran sekilasnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi tentang kodependensinya, gitu ya. Orang-orang dengan kodependensi itu akan selalu memberikan apa yang dia punya secara berlebihan, gitu ya, di dalam sebuah hubungan sampai dia itu mengorbankan dirinya sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa dia itu akhirnya kehilangan jati dirinya dia, gitu. Kenapa? Karena dia selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan dirinya dia. Sehingga dia tidak bisa mengenali kembali apa yang dia inginkan. Nah, bagi seorang-orang dengan kodependensi ini, sebuah hubungan itu menjadi beban bagi dia sebenarnya. Tetapi dia nggak bisa lari daripada itu. Jadi ketika dia menjalin hubungan, misalnya ya, kalau kita orang normal, kita menjalin hubungan dengan orang lain, itu kan harusnya setara, gitu ya. Memberi sesuatu bagi kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sebuah manfaat lah, ibaratnya begitu, dalam tanda positif ya, gitu ya. Tetapi bagi orang-orang dengan kodependensi, ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, itu beban. Bagi dia itu adalah sebuah keharusan, bagaimana cara dia untuk melayani orang-orang yang menjalin hubungan dengan dia. Jadi kalau kita boleh gambarkan, hubungan bagi seorang dengan kodependensi itu adalah sesuatu yang menghimpit bagi dia, menghilangkan jati diri dia, dan membuat dia kehilangan segala-galanya. Yang mana ironisnya adalah, itu bisa dikatakan dalam tanda kutip, kesalahan dia sendiri, gitu. Nah, biasanya berjalannya waktu ya teman-teman, ketika seseorang dengan kodependensi ini, ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan segala-galanya, gitu. Dia mungkin akan meminta bantuan, gitu ya. Tapi susahnya adalah, mereka biasanya baru akan meminta bantuan untuk keluar dari kondisi seperti ini, ketika mereka itu benar-benar sudah hilang segala-galanya. Ketika mereka udah nggak punya sumber daya, sudah sampai titik paling rendah,
barulah mereka meminta bantuan. Kenapa? Karena sudah nggak ada pilihan lain lagi. Ketika mereka masih punya sumber daya yang bisa mereka korbankan, mereka masih akan bergelut dalam hubungan tersebut. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman berkata begini, kenapa orang bisa mengalami namanya kodependensi? Gitu ya. Hanya orang-orang yang punya kodependensi ini adalah orang-orang yang punya trauma masa kecil. Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya gini guys, zaman dulu ya, orang mengatakan tentang kodependensi itu adalah karena ketika bertemu orang-orang yang merawat orang-orang dengan kecanduan tertentu, misalnya alkoholik, kecanduan obat terlarang, gitu kan. Kita kan melihat nih, ada orang-orang yang merawat orang-orang tersebut, tetapi kemudian ketika mereka merawat orang-orang dengan kecanduan tersebut, itu membuat yang merawat itu justru sengsara, gitu. Itu kan sebuah hubungan yang nggak sehat, gitu. Dulu kodependensi itu dikaitkan dengan hal-hal tersebut, tetapi dengan seiring waktu, sekarang kita bisa tahu bahwa tidak hanya orang-orang yang merawat seperti itu yang mengalami kodependensi, tetapi orang-orang yang masa kecilnya dulu itu punya trauma, gitu. Trauma seperti apa? Ketika kita kecil, teman-teman, kita tuh kan dirawat kan. Itu kan sebenarnya hak kita untuk dirawat oleh perawatnya kita. Entah orang tuanya kita, entah orang yang dewasa gitu. Yang seharusnya memberikan rasa cinta dan rasa nyaman buat kita. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua dari kita mendapatkan hal itu kan. Gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika caregivers-nya kita tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak, kita secara naluriah, kita meminta itu kepada mereka. Ibaratnya kita memohon-mohon itu kepada mereka. Dan juga ketika mereka tidak mau memberikan itu, kemudian kita mencari cara supaya mereka mau memberikan hal itu. Ya, ini banyak terjadi ketika orang tua kita misalnya adalah seorang narsistik. Kita udah tahu gitu kan. Biasa terjadi apa gitu ya. Kalau kita lihat, perhatiin misalnya, banyak anak-anak itu yang kemudian berusaha menyenangkan hati orang tuanya supaya dia bisa mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Kan benar, itu satu. Dua, bisa juga ketika anak-anak kemudian berusaha menjadi perfeksionis, ya, menjadi berprestasi. Bukan karena mereka ingin berprestasi, bukan karena mereka memang dorongannya perfeksionis, bukan. Tapi karena mereka mengira dengan cara itu, orang tua mereka akan menyayangi mereka. Gitu. Nah, trauma masa kecil seperti inilah yang kemudian terbentuk di dalam bawah sadarnya mereka. Dan mereka bawa itu terus sampai mereka dewasa. Bagi mereka, dengan menyenangkan hati orang lain, dengan menjadi berprestasi, dengan memberikan semua yang mereka punya, dengan mengorbankan diri mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan dewasanya mereka biasanya akan selalu mencari validasi dari orang lain. Mengapa? Karena mereka tidak bisa memberi validasi tersebut kepada diri mereka sendiri. Dan biasanya gitu ya, ketika mereka misalnya berinteraksi dengan orang lain, ketika mereka tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, mereka merasa bersalah atau merasa aneh gitu. Sehingga di dalam perjalanan hidup mereka akan selalu merasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan selalu menempatkan fokus diri mereka kepada orang lain. Dan kita tahu pada akhirnya mereka akan mengabaikan jati diri mereka sendiri. Ya, itu adalah gambaran singkat tentang apa itu namanya kodependensi. Oke? Di video berikutnya kita akan bicara tentang ketika kamu punya kodependensi, ciri-ciri apa yang biasanya akan kamu punyai. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.